Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sudut pandang penafsirannya. Pagi ini saya akan membahas kandungan surah Al-Hujurat ayat 6. Saya pilih ayat ini karena ayat ini memiliki banyak pesan ini relevansinya sangat kuat apabila dihadapkan dengan beberapa isu yang lagi ngetren pada era-era sekarang ini, yaitu terkait dengan isu hoax atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah apa ya, berkata dusta atau informasi yang kurang benar. Nah, untuk menjelaskan kandungan surah Al-Hujurat ayat 6, saya membacakan tafsir Aqtaul Bayan yang ditulis oleh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini sudah terpampang di screen. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini sambil lalu bisa membaca ayatnya dan juga bisa membaca tafsirnya di samping menyimak apa yang saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza in ja'akum fasikum binaba'in. Jika datang orang yang fasik kepadamu dengan membawa berita penting, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti, antusibu qauman bijahalatin, agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain sebab ketidaktahuannya kamu. Patusbihu alama fa'altum nadimin. Sebab sehingga kamu menyesal atas apa yang kamu perbuat. Jadi ayat ini maksudnya kurang lebih berbentuk seruan atau panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk lebih hati-hati apabila menerima informasi dari orang yang fasik. Orang yang fasik di sini adalah orang yang gemar melakukan dosa. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kita mendapatkan informasi, nah informasi di sini dibahasakan dalam ayat 6 surah Al-Hujurat dengan kata naba. Kata naba ini berbeda dengan khobar. Naba adalah berita agung atau berita penting. Sedangkan khobar itu berita biasa. Jadi yang benar-benar diperhatikan ini adalah berita penting. Seperti apa? Semisal berita terkait dengan permulaan bulan puasa, semisal. Nah, ini harus diteliti terlebih dahulu. Karena kalau kita sekedar menerima informasi kemudian kita menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain, nah dan informasi yang kita sebarkan ternyata keliru karena informasi ini tidak disampaikan dengan benar oleh sumber yang dimana kamu mendapatkan informasi, maka itu akan bisa menyebabkan orang lain berada dalam keliruan. Nah, makanya di sini dibahasakan dengan antusibu qauman bijahalatin. Kamu bisa menimpakan suatu musibah kepada orang lain sebab ketidaktahuannya kamu. Mari kita lihat terlebih dahulu komentar Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam tafsirnya. Di sini Muhammad Amin menjelaskan terkait
kronologis turunnya ayat 6 surah Al-Hujurat. Kita bacakan, nanti saya akan sederhanakan maksud dari penafsiran ini. Nazalat hadhil ayatu al-karimah fil Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Ayat ini turun pada atau merespon Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Waqad arsalahu an-nabi ila Banil Mustalik liya'tiyahum bisodaqati amwalihim. Al-Walid di sini diutus oleh Nabi Muhammad SAW menemui Bani Mustalik. Tujuannya untuk meminta sedekah kepada mereka. Falamma sami'u bihi talaqqawhu farahan bihi wa khafa minhum wa dhanna annahum yuriduna qatlahum. Mendengar kedatangan Al-Walid dengan tujuan untuk meminta sedekah pada mereka, maka mereka sangat bangga atau gembira. Bahkan mereka menerima Al-Walid dengan sukacita. Anehnya, Al-Walid di sini merespon sambutan mereka dengan sebaliknya. Al-Walid mengira mereka akan membunuh dia sendiri. Faraja'a ilan nabiillah wa za'ama lahu annahum mana'u as-sadaqah wa aradu qatlahu. Lalu Al-Walid kembali kepada Nabi Muhammad SAW dan mengeklaim atau menuduh di hadapan Nabi bahwa Nabi tidak mau mengeluarkan sedekah, dan juga mereka, tragisnya ini, Nabi akan membunuh saya, kata Al-Walid. Nabi justru kaget kan. Faqadimah wafdun minhum ilan Nabi. Mendengar informasi yang disampaikan Al-Walid kepada Nabi tidak benar, maka beberapa orang dari Bani Mustalik diutus untuk menemui Nabi. Fa'ahbaruhu bikadzibil Walid. Lalu mereka menyampaikan berita kebohongan Al-Walid yang telah disampaikan kepada Nabi. Jadi Nabi di sini tidak gampang langsung menerima informasi yang dalam tanda kutip aneh. Gitu. Maka Nabi justru membuka tabayun, memeriksa terlebih dahulu secara teliti sebelum memutuskan berita ini benar atau tidak. Tentunya Nabi menanyakan langsung kepada sumbernya, yaitu Bani Al-Mustalik. Ternyata ketika Bani Al-Mustalik menjelaskan bahwa tidak benar Nabi, saya masih pengen loh ngasih sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan saya tidak punya niatan untuk mencelakai Al-Walid sini. Nah, peristiwa yang terjadi kepada Al-Walid di sini direspon oleh ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 tadi. Fa'anzalallahu hadhil ayah wa hiya tadullu ala adami tasdiqil fasik fi khabarihi. Lalu ayat ini turun tujuannya untuk mengkantar ketidakbenaran
informasi yang disampaikan oleh orang fasik. Jadi kita harus hati-hati terlebih dahulu. Oleh sebab itu teman-teman, apalagi di era digital sekarang ini, kita dengan mudah mengakses informasi-informasi di media sosial. Kita hanya bisa mendapatkan informasi tanpa kita keluar rumah. Di rumah, kita sambil pegang handphone, kita bisa membaca informasi-informasi yang bertebaran di media sosial. Baik kita mengakses informasi itu lewat WA, lewat Instagram, Facebook, Twitter, dan banyak lagi yang lain. Tentunya dengan kemudahan mengakses informasi di sini, informasi-informasi yang tidak benar dalam tanda kutip tadi itu adalah hoax, sangat mudah mencuci otak teman-teman atau netizen. Oleh sebab itu, teman-teman hati-hati ketika mendapatkan informasi tersebut. Caranya gimana untuk memfilter informasi yang kita terima, yang kita konsumsi? Yang pertama adalah lihat dulu sumbernya. Kira-kira siapa yang menyampaikan berita ini? Kalau yang menyampaikan berita ini adalah orang-orang yang terpercaya, tidak sering menyampaikan berita-berita hoax, maka berita itu mendekati kebenaran. Gitu. Yang kedua, berita yang benar tidak mengandung ujaran kebencian atau hate speech. Dan yang ketiga, berita yang benar di sini tidak mengandung provokatif. Nah, berita ini tentunya disampaikan dengan cinta kasih kepada orang lain, dan berita ini juga disampaikan sesuai dengan faktanya. Jadi kalau faktanya A, ya udah sampaikan A. Kalau faktanya B, ya udah sampaikan B. Jadi tidak dikurangi dan juga tidak ditambah. Itulah kurang lebih ciri-ciri berita yang benar. Nah, di sini untuk mengomentari ayat 6 surah Al-Hujurat tadi, ada ayat yang lain yang menguatkan bagaimana kita menyikapi orang yang fasik. Di sini juga dikantar dengan ayat 4 surah An-Nur. Wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Janganlah kamu menerima persaksian sampai kapanpun dari mereka. Siapa mereka ini? Ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang fasik. Jadi orang fasik di sini tidak dapat dijadikan saksi, tidak dapat dijadikan bukti, dan jelas buktinya itu akan ditolak. Karena apa yang disampaikan oleh orang yang fasik hampir 99% keliru atau bohong. Makanya di sini dijelaskan dengan bahasa yang justru lebih sederhana oleh Asy-Syinkiti dengan mensummarikan atau merangkum dari pendapat para ulama terkait dengan kesaksian orang yang fasik. Saya bacain, wala khilafa bainal ulama fi raddi syahadatil fasik wa adami kubuli khabari. Para ulama sepakat menolak persaksian atau ketidakbenaran berita yang disampaikan oleh orang fasik. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mari kita lebih teliti dalam menerima informasi. Karena kalau kita ceroboh di dalam menerima informasi, gampang comot, gampang mengkonsumsi apa yang kita terima, maka efeknya itu bukan hanya
mengena kepada diri kita sendiri sebagai pengonsumsi, tetapi juga bisa mengena kepada orang lain atau berakibat kepada orang lain. Makanya pada eh, kalimat berikutnya, tentunya dalam ayat yang sama, dijelaskan bahwa wa qawluhu antusibu qauman li'alla tusibu qauman. Jadi makna ayat antusibu qauman di sini adalah li'alla tusibu qauman, supaya kamu tidak menimpakan musibah kepada orang lain. Atau bisa dipahami dengan karohatah antusibu qauman bijahalatin, karena ketidaksukaan kamu menimpakan musibah kepada orang lain. Jadi ini. Nah, tujuan kita lebih hati-hati dalam mengkonsumsi berita-berita hoax di sini adalah kita bisa mencegah efek negatif yang berakibat kepada orang lain, yang lebih-lebih kepada diri kita sendiri. Sehingga di sini ada statement menurut saya menarik. Walau fa'alu dzalika lanadimu. Jikalau kita ceroboh menerima informasi hoax dari orang-orang yang sering berkata dusta, lanadimu, maka niscaya kita menjadi orang yang menyesal. Nah, ini akibat dari kecerobohan kita. Mari kita hidup di era yang serba digital, lebih hati-hati, lebih teliti dalam menerima informasi. Periksalah terlebih dahulu sumber informasi tersebut. Jika sumbernya dapat dibenarkan, monggo diterima. Jika sumbernya sudah tidak bisa dipercayai, maka hindari. Demikian teman-teman video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.